Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fandi Oktar Ramadan. Saya Muhammad Nafal Sintakim. Saya Muhammad Fandi Sabtu. Di sini kami akan menjelaskan tentang demokrasi terpimpin, subbab menuju demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi liberal Indonesia pada tahun 1950 sampai 1959 muncul ketidakstabilan politik akibat pergantian kabinet dan kegagalan Dewan Konstituante dalam menyusun UUD baru setelah pemilu 1955. Presiden Soekarno ingin menyederhanakan partai dan membentuk kabinet dengan 4 partai pemenang pada 21 Februari 1957. Ia mengusulkan konsep tersebut untuk mengatasi krisis kewibawaan pemerintah. Presiden Soekarno mengusulkan kabinet koalisi berkaki 4 dari PNI, Masyumi, NU, dan PKI, serta membentuk Dewan Nasional. Ia mengkritik demokrasi liberal sebagai demokrasi impor, ingin gantinya dengan demokrasi terpimpin. Konsep ini dikenal sebagai konsepsi Presiden 1957, mengusulkan sistem demokrasi terpimpin dan kabinet gotong royong. Langkah menuju demokrasi terpimpin dimulai dengan pembentukan Dewan Nasional pada Mei 1957 dan usulan kembali ke UUD 1945. Pada 19 Februari 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan untuk menerapkan demokrasi terpimpin dengan kembali ke UUD 1945. Presiden Soekarno mengumumkan keputusan kembali ke UUD 1945 di hadapan DPR pada 2 Maret 1959. Meskipun keputusan ini seharusnya diterapkan oleh Dewan Konstituante, Presiden menyampaikan amanat sumpah pada 22 April 1959. Soekarno menekankan pentingnya kembali kepada jiwa revolusi, meminta Dewan Konstituante menerima UUD 1945 tanpa perubahan. Namun pemungutan suara 3 kali tidak mencapai quorum untuk menetapkannya. Pada 3 Juni 1959, Dewan Konstituante reses selamanya karena beberapa faksi menolak sidang. Konflik politik dan pemberontakan muncul. KASAD AH Nasution melarang kegiatan politik pada 3 Juni 1959. Nasution dan Suwiryo menyarankan Soekarno mengumumkan UUD 1945 kembali pada 5 Juli 1959. Soekarno mengumumkan dekret presiden yang membubarkan konstituante, mengaktifkan UUD 1945 dan membentuk MPRS serta DPAS. Dekret Presiden 5 Juli 1959 disambut baik oleh masyarakat setelah 10 tahun ketidakstabilan. Dukungan datang dari TNI, PNI, PKI, Mahkamah Agung, dan DPR. Melalui hukum darurat, demokrasi terpimpin diimplementasikan. Soekarno kembali memegang mandat membubarkan Kabinet Karya dan membentuk Kabinet Kerja pada 10 Juli 1959. Kabinet ini non-partai, fokus pada keamanan, pembebasan Irian Barat, dan pemenuhan kebutuhan rakyat. DPAS dibentuk sebagai lembaga penasihat pada 22 Juli 1959. Pada 17 Agustus 1959, Soekarno menjelaskan konsep demokrasi terpimpin dalam pidato kemerdekaan. Pada November 1959, DPAS mengusulkan pidato 17 Agustus 1959 sebagai Manifesto Politik Republik Indonesia atau Manipal. Soekarno membentuk MPRS pada 31 Desember 1959 yang memimpinnya adalah Khairul Salam. MPRS, meski tidak sesuai dengan UUD 1945, menetapkan garis-garis besar haluan negara. DPR hasil pemilu 1955 tetap tugas dengan cara menyetujui perombakan pemerintah hingga DPR baru terbentuk. Konflik muncul saat DPR menolak anggaran belanja negara 1960. Presiden membubarkan DPR pada 5 Maret 1960 dan mendirikan DPR Gotong Royong atau DPR GR. Presiden Soekarno membentuk DPR GR dengan 130 wakil partai dan 153 wakil golongan fungsional, terbagi atas 5 golongan. DPR GR dilantik pada 25 Juni pada tahun 1960, bertugas melaksanakan manipol dan mendukung MPRS. Pembubaran DPR hasil pemilu 1955 menimbulkan reaksi awal dari NU dan PNI. NU awalnya keberatan, namun sikap berubah setelah jatah kursi ditambah. PNI mengalami perpecahan dengan tokoh seperti Soehartono dan Iskak menentang kebijakan Soekarno. Sejumlah partai
yang menolak pembubaran DPR GR membentuk Liga Demokrasi yang kemudian dibubarkan oleh Soekarno. Selain itu, Soekarno membentuk lembaga baru, Front Nasional, sebagai organisasi massa yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan UUD 1945 dengan Soekarno sebagai ketua. Presiden Soekarno mengambil langkah regrouping kabinet dengan mengintegrasikan lembaga-lembaga tinggi negara ke dalam eksekutif seperti MPRS, DPR GR, DPA, Mahkamah Agung, dan Dewan Perancang Nasional. Pimpinan lembaga tersebut diangkat sebagai menteri, berpartisipasi dalam sidang kabinet, dan ikut merumuskan kebijakan. Soekarno juga membentuk musyawarah pembantu pimpinan revolusi atau MPPR untuk mengatasi kebijakan khusus dan darurat. Bung Hatta melalui tulisan Demokrasi Kita pada 1960 mengkritik tindakan presiden dan menyambut adanya krisis demokrasi yang bisa digantikan oleh diktator.